Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Asnameri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pimpinan dalam lingkungan sekolah. Bersama saya hari ini itu Bu Rina Islamawati SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Sinta. Sehat Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Amin. Dan kita sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Ini Bu, saya izin waktunya Ibu ya sebentar. Saya ingin mewawancara Ibu terkait kegiatan guru penggerak Bu. Iya. Tentang Ibu kan di sini sebagai seorang pemimpin di SMA Negeri 20 sudah cukup lama Ibu ya, sudah 2 tahunan. Dan pengalaman Ibu terhadap pengambilan keputusan Ibu terkait ada dilema etika ataupun itu bujukan moral. Bagaimana Ibu caranya mengidentifikasi suatu kasus dari pemilihan 2 tersebut Bu? Ya, mungkin harus dispesifikin lagi ya. Apakah case-nya yang mana nih yang udah ambil? Karena kalau bicara masalah, problem di sekolah itu banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Ya, tapi biasa, nanti ya. mungkin Bu Sinta lebih spesifik kemana nih? Lebih ke pengelolaan permasalahan siswa atau pengelolaan permasalahan manajerial atau pengelolaan masalah guru atau pengelolaan masalah yang berkaitan dengan lingkungan misalnya. Jadi mungkin hal-hal itu yang perlu lebih kekhususkan kemana. Baik Bu. Mungkin itu dulu kali dari Bu Iya. Sinta, kira-kira apa sih masalah yang mau Ingin diangkat Ibu ya? ingin diangkat atau diketahui gitu. Jadi kalau saya lebih tertarik pada pengalaman yang sering itu pegawaian Ibu ya, dimana seorang guru yang memiliki tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu sama orang tersebut, guru tersebut malah terabaikan, Tidak dilaksanakan. tidak dilaksanakan. Nah, itu Kalau itu masalah umum kayaknya. Iya. Masalah umum terkait Karena sering Bu kalau iya, masalah itu Bu. terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan guru, sementara guru tidak melaksanakan kewajibannya. Betul. Ya, tapi yang jelas sih seperti biasa lah, kalau standarnya untuk kepala sekolah paling tidak adalah satu pembinaan. Pembinaan harus dilakukan dari monitoring yang dilakukan. Jadi melalui monitoring bisa langsung, bisa melalui terjadwal. Biasanya kalau di kami ini di SMA 20 ada jadwal untuk monitoring kelas atau kelas visit ya, bisa kunjungan kelas. Biasanya dalam 1 semester ada beberapa guru yang dijadikan sampling. Semester kedua juga demikian, dari 1 demikian. Nah itu paling tidak guru itu sudah merencanakan jauh-jauh hari. Tapi ada juga yang sifatnya situasional. Kadang tugas-tugas utama kepala sekolah di awal biasanya dia sidak lah ya bahasanya. Jadi keliling kelas setiap harinya entah 5 menit 10 menit itu keliling, bagaimana melihat kondisi pembelajaran yang ada di kelas, termasuk sebetulnya memantau keaktifan si guru di kelas. Ya, walaupun tidak langsung di dalam kelas, tapi di luar kelas bisa kelihatan. Mana kelas-kelas yang jam mengajarnya aktif atau mana yang tidak ada gurunya, itu bisa terpantau. Berarti spontanitas sifatnya Ya, itu kalau dilaksanakan secara rutin, insya Allah lah itu hasilnya bagus. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi pemantauan langsung. Kemudian kalau sudah seperti itu biasanya laporan pembinaan. Biasanya dari hasil absensi atau lewat agenda kelas kita bisa monitoring si orang ini mana yang sering masuk dan mana yang sering tidak masuk kelas, itu kita pantau. Nah dari situ kita punya data bagaimana tentang keaktifan dari si guru ini, termasuk di kelas dan cara ngajarnya. Nah, biasanya kita panggil, kemudian kita lakukan pembinaan face to face. Berarti untuk guru yang bermasalah Ibu ya? Guru yang bermasalah. Kemudian untuk lanjutannya dari pantauan lanjutan face to face ini kita monitoring lagi. Nah kalau misalnya dia ternyata ada perubahan, berarti kita bisa sedikit mengawasi dari jauh. Kalau tidak ada perubahan kita kelas visit. Pernah nggak
tadi kan kayaknya banyak kali ya panjang lebar Ibu sampaikan strategi gitu Bu ya, langkah-langkah yang telah Ibu lakukan selama Ibu menjadi pimpinan ya. Nah, dari langkah-langkah strategi itu Bu, dari kasus yang sama, apakah ada seorang guru yang ternyata dia berulang sudah Ibu lakukan pembinaan, monitoring secara face to face seperti Ibu sampaikan tadi, apakah pernah terjadi setelah orang tersebut mengulangi lagi Bu? Nah, itu gimana tuh strategi yang Ibu lakukan? Kasusnya kan tidak 1-2 guru. Mungkin ada beberapa guru. Kalau ada satu guru yang ya seperti anak-anak lah, ada yang gampang dibilangin. Satu kali pemantauan dikasih tahu paham. Ada yang butuh 2 kali dikasih tahu baru paham. Ada yang berkali-kali nggak paham juga. Bandel. Kadang-kadang ini terkait latar belakang. Jadi latar belakang itulah yang nantinya kita akan tinjau ulang kasus orang ini ada di mana. Apakah memang kemampuannya tidak mumpuni di bidangnya? Artinya dia tidak sesuai dengan kualifikasi bidangnya. Pelajaran A ternyata dia tidak menguasai bidang itu. Biasanya secara otomatis menyebabkan si guru itu jadi tidak pede di kelas. Itu yang menyebabkan dia malas. Gitu ya. Kemudian ada juga hal lain, mungkin ada faktor luar yang mempengaruhi si orang ini, misalnya dari segi kebutuhan ekonomi dan lain-lain, yang akhirnya terpaksa dia mencari jalan keluar di luar, jadi mengabaikan tugasnya di dalam kelas atau di dalam sekolah. Nah ini yang biasanya agak sedikit susah ditangani. Di satu sisi dilemanya bahwa si orang ini punya kebutuhan lebih yang di luar kemampuan dia. Nah, jadi segi finansial yang mempengaruhi bagaimana si orang ini melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. Nah itu biasanya kepala sekolah butuh waktu beberapa kali. Berarti tertarik Ibu intensif gitu loh. Jadi nggak cukup sekali karena orang ini terkait sama di luar kebutuhan finansial tadi. Jadi ada tambahan-tambahan yang harus dilakukan. Nah sebagai kepala sekolah ya tadi ada satu dilema, di satu sisi secara ini, tapi di satu sisi kewajiban dia yang harus dia penuhi, bahwa dia sebagai seorang guru dengan standar SK sebagai guru ya harus melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun dia dengan ini paling nanti kita kasih solusinya. Seperti apa Bu solusinya itu? Solusinya biasanya dia menyelaraskan antara waktu tugas dengan waktu dia mencari nafkah tambahan. Contoh pernah sih satu kasus ya strateginya, ada satu guru yang karena mungkin terlilit hutang di sana sini, akhirnya dia bingung karena memang penghasilannya tidak mencukupi untuk bulanan dia, terpaksa dia ngojek. Nah, ngojeknya kan nggak bisa jam tugas. Betul. Jadi silahkan aja boleh ngojek, tapi waktunya setelah jam tugas. Bahkan sampai malam hari. Pernah saya menghadapi kasus-kasus yang seperti itu. Jadi si guru kita sarankan ya kita kawal bahwa ngajar tetap ngajar karena tugas pokoknya ada di tugas ngajar. Kecuali dia mau mengundurkan diri. Ya kan, tapi dari sana tidak melarang sebagai penghasilan tambahan. Contohnya dia setelah pulang ngajar dia ganti baju atau ganti kostum, dia jadi Grab misalnya, atau jadi Gojek atau jadi apapun bagian yang bisa menambah income dia, dan itu bisa dia laksanakan dari jam tugas sampai malam hari baru dia bisa istirahat. Jadi harus ada solusi Bu ya. Jadi sebagai pemimpin Ibu pun juga memberikan solusi Bu ya kepada pada guru yang memang bermasalah dalam hal apapun Ibu, terutama karena biasanya memang orang-orang yang terkena problem itu mungkin pikirannya nggak sepanjang orang yang di luar yang lihat. Jadi kita yang dilihat yang luar kira-kira apa yang bisa kita bantu oleh dia ya kita laksanakan. Di samping kita kasih tetap kewajiban harus dilaksanakan. Karena ujungnya nanti kan kredibilitas dia juga. Betul. Itu sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya. Tetap menjaga harga dirinya Bu ya sebagai seorang guru. Ya, kalau terkait berarti kalau gitu paradigma kalau dalam berbicara dengan dalam etika berarti Ibu di posisi di mana Ibu mengajar rasa keadilan, mengajar rasa kasihan Ibu ya. Dimana ada memang satu sisi kasihannya. Karena memang si orang ini ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kan kepala sekolah tidak bisa memberikan pertolongan banyak di sana. Hanya mencarikan jalan keluar, solusi yang terbaik tanpa meninggalkan tugas-tugas yang ada. Ya, salah satunya ternyata jamnya diatur ya Bu ya. Itu cara Ibu efektif Bu ya untuk mengatur dan alhamdulillah saat itu ya si guru tersebut akhirnya bisa memanage waktunya sampai lambat laun kebutuhan
terpenuhi Pak ya. Wah, luar Lalu dia biasa sudah ya Bu mulai ya. tenang lagi, Sudah mulai stabil mulai ekonominya ya Bu. stabil ekonominya, jadi dia bisa berjuang lagi. Makanya kadang-kadang kepala sekolah juga harus jeli Melihat untuk situasi ini. teman-teman, terutama yang mau mengajukan pinjaman. Iya, Karena betul. kadang-kadang kan bank itu suka minta izin pimpinan Oh tuh. iya, betul. Nah, pimpinan di sana harus bisa selektif. Mana teman kita yang emang bisa minjem banyak atau memang yang nggak bisa minjem lagi karena memang kondisi keuangannya sudah mepet. Karena ini nanti imbasnya adalah ke kinerja. Oh iya, betul. Luar Kalau pada biasa. saat ternyata penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran setiap bulannya, akhirnya ujung-ujungnya kekurangan. Ada kekurangan, ujung-ujungnya dia cari peluang lain. Ujung-ujungnya dia ninggalin tugas. Iya, betul. Nah, itu yang sering terjadi di lingkup manajer sekolah. Karena kita nggak pungkiri lah, kebutuhan hidup saat ini luar biasa. Iya, betul. Ya, dan penghasilan kadang-kadang ya itu tadi lah, tidak sejalan gitu. Betul, benar. Wah, luar biasa Bu. Tadi satu kasus banyak cara ya yang Ibu berikan efektivitasnya, bagaimana Ibu mengatur langkah ini perlu diselesaikan cepat atau lambat gitu, Ya, tergantung case-nya ya Bu, betul. kasusnya yang terjadi ya Bu ya. Ya memang sama lah dengan siapapun, siswa, guru, manusia juga ya. Betul Bu. Ada yang tadi memang cara cepat bisa, cara Ada yang lambat cara bisa, atau bertahap baru selesai. Itu bagi Jadi, case khusus ya Bu ya. karena setiap orang berbeda-beda. Oke. Itu penanganannya. Baik Bu, dari kasus yang tadi Bu sampaikan tadi, ada nggak Bu hal yang sangat menantang dan itu jadi pengalaman buat Ibu dari kasus yang Ibu alami selama menjadi menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau terkait dengan kebijakan atau temen ya, kalau terkait dengan financial ada sih ya, tapi memang karena itu pelik. Jadi sebelum saya sampai sini pun sudah ada kasusnya. Jadi ya karena tadi pinjaman yang akhirnya bertumpuk-tumpuk atau mungkin yang terlibat rentenir ya akhirnya kan ini berkepanjangan. Nah, kasus ini tuh nggak gampang selesainya karena dia butuh waktu bertahun-tahun untuk penyelesaian itu. Tapi mungkin perlu dicarikan solusi untuk si orang ini supaya tidak kedodoran setiap bulannya. Karena kan pengeluaran nggak bisa dikurangi kan. Kebutuhan standar hidup sekian, ada sekian. Nah, ternyata nggak ada. Nah inilah yang akhirnya lari kemana-mana. Ya bahkan sampai terlilit hutang dengan rentenir, kemungkinan juga ada dia harus bayar pokoknya tanpa mengurangi. Di luar dari yang tadi Bang Ibu ya, di luar kewajiban ada lagi dia hutangnya ya. Jadi pinjam guru ini yang akhirnya ya kemana-mana efeknya. Benar, satunya itu. Kinerja Bu terutama ya. Itu sangat berat itu ya karena satu sisi kita nggak bisa membantu banyak. Benar. Ya di sisi lain ini dilematik untuk si orang ini semangat mengajarnya jadi tidak ada, jadi berkurang. Yang kedua ya imbasnya kan ke anak-anak didik juga. Pada saat dia punya masalah, nggak tenang dia ngajar di sekolah atau di kelas, bermasalah di kelas. Benar. Jadi nggak solusi yang utamanya hanya membantu dia memanage keuangannya. Itu pun tidak bisa kita laksanakan secara langsung karena memang tidak ada penghasilan tambahan. Ya hanya mencarikan jalan untuk bisa menambah penghasilan. Dan itu sudah selesai Bu, kasus tersebut? Kalau kasusnya masih berjalan, tapi kita upayakan karena kemarin itu lewat jalur UMKM ya, koperasi kita mencoba membantu beliaunya untuk memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alternatif penjualan. Jadi dia menjual produk entah itu makanan jajan siswa atau apa yang berarti dijual. jadi uang tambahan Ibu ya? Ya diharapkan bisa mengurangi kebutuhan dia bulanannya paling tidak yang tadinya ada kurang pemasukan jadi nambah walaupun tidak besar. Iya gitu. betul. Tapi itu ya karena dibilang solusi kasusnya jangka panjang karena sudah terlalu dalam keuangannya, masalah keuangan. Karena ini bagi kita ya itu tadi ada satu dilema moral juga. Sementara keluarga besar kita bermasalah, tapi bantuan yang besar pun nggak bisa kita lakukan karena ini sudah terlalu dalam. Berarti ini luar biasa Bu, terima kasih Bu. Wah, perbincangan yang sangat menarik Ibu ya. Gimana kita di sini membahas tentang kasus latar belakang seorang, walaupun dia sebenarnya ini masalah umum Ibu. Tapi ini dampaknya sangat ke belakang Ibu, luar biasa gitu untuk seorang kualitas gurunya nyangkut kondisi sosial, gurunya ketemunya ke
kinerja, larinya juga tanggung jawab ke siswa. Betul. Gitu ketemu. Berarti kalau kita bisa simpulkan itu adalah dilematika bisa dalam bentuk rasa keadilan melawan rasa kasihan ibu sebagai sang pimpinan bu ya, dan juga jangka pendek melawan jangka panjang ya bu ya. Luar biasa ibu. Bu terima kasih bu atas waktu yang telah ibu Sama-sama Bu Sinta, berikan. mudah-mudahan jadi pembelajaran Amin. Siap. ke depannya bahwa kasus sebetulnya di sekolah banyak banget. Banyak ya bu ya. Ya, cuma memang bagaimana seorang pimpinan bisa mengatasi itu semua, membantu meringankan beban anggotanya sehingga target dari ke pendidikan kita di sekolah bisa berjalan lancar. Berarti itu kepala sekolah itu juga sebagai orang tua ya bu ya, ngayomin gurunya ya bu ya. Bener, sampai luar biasa. Saya nggak terpikirkan sebelum saya pikir tugas pembinaan hanya mengingatkan. Terima kasih bu.